Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Fadilatul jamaah, keutamaan sembahyang jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatul jam'i tabdulu salatal fadzi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendiri 27 derajat. Pahalanya itu 20 diberi Allah. Kalau sembahyang sorangan itu cuma satu derajat. Warawa Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'di salawat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak menemukan beberapa orang pada sebahagian sembahyang. Nabi hendak sembahyang, Nabi lihat ada beberapa orang nang kadada di masjid itu. Mana si anu kadada, si anu mana kadada, si anu mana kadada. Faqala, maka Rasulullah bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalliya bin nas summa ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha fa uhriqu alaihim buyutahum. Ujar Nabi, aku berencana bahwa aku menyuruh seseorang jadi imam di masjid ini. Lalu aku selisihi kepada orang-orang yang bertinggal di rumah daripada sembahyang berjamaah. Maka aku bakar atas mereka rumah-rumah mereka itu. Karena Nabi ada sekali-sekali gina orang kusuruh jadi imam di masjid nih. Aku nang kontrol ke kampung-kampung. Bila mana di kampung tu ada orang yang kada sembahyang berjamaah, aku bakar rumah mereka. Nah, ini hadis menjadi suatu dasar bagi mazhab yang menyatakan bahwa sembahyang berjamaah itu wajib hukumnya. Karena ada ancaman dari Nabi, siapa kada sembahyang berjamaah itu akan dibakar rumahnya. Jadi ini dalil bahwa sebahagian mazhab di antara mazhab yang 4 itu ada mengatakan sembahyang berjamaah itu adalah wajib bagi tiap-tiap laki-laki. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu marfu'a, Sayyidina Utsman radhiyallahu berkata dalam sebuah hadis yang marfu, man syahidal isya'a, barang siapa yang sembahyang isya berjamaah, faka'annama qama nisfa lailah, seolah-olah dia telah beribadah separuh malam. Wa man syahida subha, siapa yang sembahyang subuhnya berjamaah, faka'annama qama lailah, seolah-olah dia telah beribadah semalaman. Jadi orang sembahyang subuh berjamaah, isya'nya berjamaah, itu sudah termasuk golongan orang-orang yang beribadah di malam hari. Termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Wa qala Muhammad ibn Wasi', ma ashtahi minad dunya illa thalathatan, akhan in ta'awwajtu qawwamani, waqutan minar rizki afwan bighairi tabi'atin, wa salatan bi jama'atin yurfa'u anni sahwuha wa yuktabu li fadluha. Imam Muhammad bin Wasi' berkata, aku tidak ingin daripada dunia ini kecuali 3. Yang aku sukai hidup dalam dunia ini hanya 3 perkara. Pertama, kawan yang jika aku bengkok dia bisa meluruskan aku. Kawan yang bila aku salah dia menegur aku. Kawan yang bila aku keliru dia akan membetulkan aku. Yang kedua, makanan yang cukup daripada rezeki yang bebas, yang tidak ada tuntutan lagi di akhirat. Yang ketiga, sembahyang berjamaah
yang diangkat daripadaku kelupaannya dan ditulis bagiku fadilatnya. Jadi 3 hal itu yang beliau ingin lama hidup di dalam dunia ini. 3 hal itulah dari dunia yang beliau sukai. Kawan yang bisa membimbing artinya, rezeki yang halal yang kada ada tuntutan lagi di akhirat. Yang ketiga sembahyang berjamaah. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan Basri, la tusallu khalfa rajulin la yakhtalifu ilal ulama. Jangan kamu sembahyang di belakang seseorang, jangan kamu mengikut imam yang imam itu tidak pulang pergi kepada ulama. Artinya jangan mengikut imam, imam itu orangnya kadang mengaji. Jangan sembahyang di belakang orang yang tidak pulang pergi kepada ulama. Artinya kadang mengaji. Jangan hendak sembahyang mengikut orang, nang orang itu kada ahli dalam imam itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man sami'an nida falam yujib lam yurid khaira wa lam yurad bih. Siapa yang mendengar azan, sami'al munadiya, mendengar seruan muazzin, falam yujib, maka dia tidak mendatangi tempat azan itu. Artinya mendengar azan tapi kada ke masjid, mendengar azan tapi kada kalanggar, berarti orang ini tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki kebaikan kepada orang itu. Artinya orang kada baik artinya. Orang yang mendengar azan tapi kada sembahyang berjamaah, ini orang kada baik. Itu ujar Ibnu Abbas. Fadilatus sujud, keutamaan sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'ah. Tidak ada seorang muslim yang sujud karena Allah 1 kali sujud, melainkan Allah angkat dia dengan sujud itu darajah, dan Allah gugurkan daripadanya dengan sekali sujud itu dosanya. Sembahyang zuhur berapa kali sujudnya? 8 kali. 8 kali dinaikkan Allah derajat kita, 8 kali Allah hapuskan dosa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Paling dekat sesuatu adalah seorang hamba dari Tuhannya waktu dia sujud. Artinya waktu kita sujud itu kita sangat dekat dengan Allah. Ketimbang ruku, ketimbang berdiri, paling dekat kita dengan Allah itu adalah sujud. Di waktu sujud itu, fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa dalam sujud itu. Dalam sujud itu kita disuruh berdoa kepada Allah, disuruh berdoa, karena saat itu kita sangat dekat dengan Allah. Wa qala ta'ala, simahum fi wujuhim min athari sujud, yakni nural khusyu'. Tanda-tanda mereka itu ada di wajah mereka daripada bekas sujud. Artinya cahaya khusyuk itu ada di wajah mereka. Fa innahu yusyriku minal batin, bahwasanya itu cahaya khusyuk menerangi daripada batin ala zahir, atas zahir seseorang. Jadi baik sujud pertama, sujud kedua, sujud terakhir, sujud nang keberapapun, itu kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Para ulama menjelaskan sebaik-baik doa di dalam sujud itu adalah doa Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Jadi sudah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, di situ tambahi lagi Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Baik sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, tiap kali sujud kita disuruh untuk berdoa kepada Allah di waktu itu, karena waktu itu waktu mustajab, waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.